Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutarse. Saya salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Pacitan. Jurusan saya Manajemen Pendidikan Islam. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen yang berjudul Fungsi Perencanaan atau Planning dalam Manajemen. Dalam fungsi perencanaan dalam manajemen ada salah satu dari 4 fungsi manajemen selain fungsi organizing, actuating, dan controlling. Fungsi perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, fungsi perencanaan adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan adalah langkah yang paling awal dalam menjalankan perusahaan dan bahkan bisa berpengaruh total bagi perusahaan yang akan datang. Maka perusahaan memerlukan tujuan perencanaan. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tentu perencanaan yang dilakukan pun berbeda-beda. Namun secara umum tujuan perusahaan melakukan perencanaan karena perencanaan adalah cara untuk mengantisipasi atau merekam perubahan untuk mengarahkan direksi kepada administrasi maupun non-administrasi agar terhindar dari paling tidak memperkecil pemburusan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Perencanaan menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Nah, dari tujuan dan fungsi manajemen itu ada manfaat perencanaannya. Fungsi planning atau perencanaan memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, hasil perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, perencanaan bisa memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang akan dilakukan, apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Yang ketiga, perencanaan bisa meminimalisir kegiatan atau kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang keempat, kegiatan setiap unit manajemen itu lebih terorganisir. Yang kelima, pelaksanaan tugas menjadi lebih cepat, lebih tepat, lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan atau tugas tidak bisa menyimpang. Yang keenam, ancaman dan hambatan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang bisa diatasi lebih awal. Yang ketujuh, mengantisipasi adanya perubahan kondisi baik internal maupun eksternal. Manfaat atau fungsi perencanaan juga dapat sebagai alat koordinasi antara bidang dan antar divisi dalam perusahaan untuk memudahkan pengawasan dalam kegiatan. Fungsi manajemen atau planning itu, kegiatan pokok yang harus dilakukan itu yang pertama menentukan arah perusahaan dan untuk mencapai targetnya dalam bisnis tersebut. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga, menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut. Yang keempat, menetapkan standar untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan manajemen atau planning, faktor yang harus dipertimbangkan adalah batasan perencanaan. Kita itu harus mampu menjawab semua pertanyaan atau yang familiar disingkat dengan 5W plus 1H.
perencanaan adalah memutuskan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana pada dasarnya untuk memutuskan keputusan pada sebuah perusahaan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.